Salam sejahtera bagi jemaat Gereja Kristen Kalam Kudus Kemayoran Baru Surabaya dimanapun Anda berada. Kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan itu sudah memimpin kita melewati tahun 2021 dan pada pagi hari ini kita boleh memenuhi undangannya di hari yang pertama, di bulan yang pertama di tahun 2022. Selamat tahun baru. Kita akan bersama-sama di dalam kebaktian pada pagi hari ini untuk kita belajar menjadi gereja di tengah-tengah dunia ini. Dan itu yang akan menjadi renungan kita sepanjang kebaktian pada pagi hari ini. Tuhan menyertai kita semua. Hari ini kita awali perjalanan hidup kita di tahun yang baru ini dengan percaya bahwa Yesus Kristus Tuhan kita tidak berubah sampai selamanya. Jemaat dipersilakan bangkit berdiri, teduhkanlah hati dan pikiran kita masuk dalam saat teduh. Ibadah tahun baru 2022 di pagi hari ini terjadi di dalam nama Tuhan, Gembala yang baik, yang telah membimbing, menuntun, menjaga, dan memberkati kita umat-Nya, dan yang tidak pernah meninggalkan kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Jemaat Tuhan, kita akan memulai kehidupan kita di tahun baru ini dengan menaikkan segala pujian, sembah, dan hormat kita kepada Allah Tritunggal dengan menaikkan pujian dari KPPK 391. Hormat,
bagi Allah Bapa. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh penghibur ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Hormat bagi Kristus Tuhan kalang jadi manusia. Hormat bagi Raja Gereja Juru Selamat dunia. Haleluya, haleluya, Juru Selamat dunia. Hormat bagi Raja mulia, Raja segala raja. Hormat puji siang malam di hadapan tahtanya. Haleluya, haleluya, di hadapan tahtanya. Haleluya, haleluya, di hadapan tahtanya. Segala puji dan syukur kami naikkan kehadirat-Mu ya Tuhan. Terima kasih kalau kami boleh tiba di hari pertama di tahun baru 2022 ini. Bersyukur untuk kasih dan penyertaan-Mu yang boleh kami rasakan di sepanjang tahun 2021 yang sudah kami lewati bersama-Mu ya Tuhan. Tentu ada banyak pergumulan, tangisan dan sukacita, tapi kami yakin dan percaya di dalam setiap musim apapun kehidupan kami yang sudah kami lewati, semuanya itu ada campur tangan-Mu ya Tuhan. Kami tetap percaya bahwa ada pertolongan dan perkenanan-Mu bagi kami untuk kami boleh melangkah masuk di tahun yang baru ini. Terima kasih ya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga menyadari bahwa di tahun-tahun yang lalu yang telah kami lewati, kami telah banyak mengecewakan dan mendukakan hati-Mu ya Tuhan. Dengan sikap-sikap hidup kami yang lebih merasa diri mampu dan lebih mengandalkan kekuatan kami sendiri. Ampuni kami ya Tuhan, yang tidak mengandalkan kekuatan-Mu di dalam menjalani hari-hari kehidupan kami. Ya Allah Roh Kudus, mohon kiranya Engkau menolong kami, memampukan kami untuk boleh memulai, memasuki, dan melewati tahun 2022 ini, hari demi hari, bersama dengan Engkau ya Tuhan, sehingga kami boleh terus menyenangkan hati-Mu. Hidup kami semakin dipakai menjadi saksi-saksi-Mu yang hidup, yang boleh menjadi berkat bagi banyak orang di sekeliling kami. Terima kasih Tuhan untuk kasih pengampunan-Mu. Terima kasih juga untuk anugerah dan keselamatan yang Kau berikan sehingga kami boleh datang kembali di hadirat-Mu ya Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan kiranya Engkau yang akan bertata di dalam ibadah awal tahun baru ini. Biarlah ibadah kami ini boleh menyenangkan hati-Mu ya Tuhan, dan membawa berkat bagi setiap kami yang bersekutu di dalamnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami yang hidup dan yang bertata bersama-Mu ya Bapa, di dalam kesatuan dengan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan, yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah.
penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu saudara yang terkasih, kita tidak tahu apa yang akan terjadi nanti di tahun ini. Mungkin tantangan yang akan kita hadapi akan semakin berat. Firman Tuhan di dalam Ibrani 13 ayat 5b berkata, Allah telah berfirman, Aku sekali-sekali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Kita orang percaya patut bersyukur bahwa kita memiliki Allah yang setia dan memberikan janji yang sangat indah, sehingga setiap kita dapat dengan yakin berkata bahwa tidak ada yang dapat menghancurkan dan membinasakan jiwa kita. Kiranya pujian ini menolong kita, walaupun berada di tengah-tengah pergumulan yang berat sekalipun, kita tetap dapat melihat dan bersandar kepada Tuhan yang tidak pernah melupakan kita. KPPK 421, Kau tak kulupakan. Tuhan berjanji, Kau tak kulupakan. Siapakah gerangan yang mengguncangku? Walau di lembah yang gelap gulita, akan dicerahkan oleh kasih-Nya. Kau takkan kulupakan. Ku kan memimpinmu, bukan menuntunmu. Kau takkan kulupakan. Ku kan menolongmu dan menghiburmu. Karena Ya janji, Kau tak dilupakan. Berjalanlah maju, sukacitalah. Tak seorang yang dapat diandalkan, hanya Sang Penebus tetap setialah. Kau takkan kulupakan. Ku kan memimpinmu, ku kan menuntunmu. Kau takkan kulupakan. Ku kan menolongmu dan menghiburmu. Ku berdiri di depan pintu surga, habislah susah dan semua lelahku. Betapa senang ku dengar kata-Nya, Kau hamba yang setia, mari masuklah. Kau takkan kulupakan. Ku kan memimpinmu, ku kan menuntunmu. Kau takkan kulupakan. Ku kan menolongmu dan menghiburmu. Jemaat terkasih, di hadapan Tuhan Allah kita yang setia, bersama dengan gereja Tuhan dari segala abad dan tempat di seluruh penjuru dunia, di awal tahun baru ini, mari dengan bangkit berdiri, dengan segenap hati dan mulut kita mengikrarkan pengakuan iman kita, dengan mengucapkan bersama pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut,
pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Jemaat yang terkasih, mari kita bersyukur atas karya Tuhan yang sempurna bagi manusia di muka bumi ini. Bersyukurlah akan karya Tuhan di mana melalui peristiwa kelahirannya, kematiannya, dan kebangkitannya, itu semua telah memberikan kita pengharapan dan jaminan hidup yang kekal bagi setiap kita yang percaya kepadanya. Bersyukurlah untuk tahun yang baru ini. Apa yang menjadi tekad, rencana, dan resolusi kita di tahun ini, mari kita serahkan ke dalam tangan Tuhan. Mari kita membuka suara bersama. Kita berdoa di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, inilah kami dengan setiap doa syukur dan permohonan kami di awal tahun 2022 ini. Kami menyadari keterbatasan dan ketidakberdayaan kami. Karena itu kami sangat membutuhkan penyertaan-Mu ya Tuhan. Setiap hari adalah perjalanan hidup yang baru. Karena itu kami membutuhkan uluran tangan-Mu ya Tuhan, untuk menuntun langkah hidup kami. Pimpinlah kami di dalam menjalani tahun 2022 ini dengan segala liku-liku kehidupan yang harus kami hadapi. Mohon Roh Kudus menguatkan dan menghiburkan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, Gembala kami yang baik, kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, Tuhan Yesuslah satu-satunya jalan yang sempurna. Dialah perisai, perlindungan, keselamatan kita. Di dalam kasih-Nya ada kehidupan, ada pertolongan bagi kesesakan hidup kita. Sebentar lagi kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita mempersiapkan hati kita. Kita naikkan satu pujian. Kasih Tuhan. Engkaulah jalan yang sempurna, janji-Mu murni bagai emas perak, perisai perlindungan, keselamatanku. Engkaulah jalan kebenaran, dalam kasih-Mu ada kehidupan, penolong yang setia di dalam kesesakan, bagaikan langit yang membentang, begitu luas kasih Tuhan tiada terhitung, pertolongan-Mu dalam hidupku.
bagaikan dalamnya samudra, begitu dalam kasih Tuhan tiada terhitung kesetiaanmu dalam hidupku. Bagaikan langit yang membentang, begitu luas kasih Tuhan tiada terhitung pertolonganmu dalam hidupku. Bagaikan dalamnya samudra, begitu dalam kasih Tuhan tiada terhitung kesetiaanmu, tiada terhitung pertolonganmu, tiada terhitung kesetiaanmu dalam hidupku. Firman Tuhan hari ini akan disampaikan oleh hambanya yang setia, penginjil Alvin Angga Saputra. Waktu dan tempat kami persilakan. Mari saya mengajak kita semuanya membuka Alkitab kita membaca firman Tuhan yang terambil dari Injil Tuhan menurut Matius pasal yang kelima ayat yang ke-16. Matius 5 ayat yang ke-16. Inilah firman Tuhan. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang membaca dan juga memelihara di dalam hidup kita. Haleluya. Ibu bapak saudara yang terkasih, kita yang adalah orang-orang percaya, kita itu adalah terang dunia. Sebagaimana Injil Tuhan kita mengatakan, hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Kita orang percaya adalah terang dunia. Gereja yang adalah orang-orang yang telah dikuduskan oleh kurban Kristus merupakan terang di tengah dunia ini. Kita bukan sekedar kerumunan orang-orang yang telah dikuduskan, tetapi kita adalah orang-orang yang dikuduskan. Kita menjadi terang, kita adalah terang di tengah dunia ini. Itulah fungsi daripada keberadaan orang percaya. Itulah fungsi daripada gereja di tengah dunia ini. Sama seperti terang. Yang terang itu yang seharusnya memang menyinarkan cahaya, supaya melalui terang itu orang manusia yang ada di sekitarnya itu memperoleh manfaat, yaitu dari terang ataupun dari cahaya terang itu. Demikian juga gereja. Gereja yang sudah tidak lagi berfungsi
sebagai terang di tengah dunia, ya tidak layak disebut sebagai gereja. Karena Tuhan itu menguduskan kita, memanggil kita, menguduskan kita dengan suatu panggilan bahwa kita itu menjadi terang di tengah-tengah dunia. Kita dipanggil menjadi terang di tengah-tengah kegelapan ini. Oh tentu ketika kita memasuki tahun yang baru ini, situasi juga mungkin tidak berubah. Sama seperti tahun kemarin atau hari-hari yang kemarin. Tetapi kita sebagai terang itu harus tetap berfungsi dan selalu harus menjadi terang. Ketika Tuhan itu menempatkan kita, memanggil, menguduskan kita dan menempatkan kita, mengutus kita berada di tengah dunia ini. Kita harus berfungsi, bermanfaat, kita menjadi terang bagi banyak orang. Dan untuk itu, kita yang adalah gereja, yang adalah orang-orang yang dikuduskan oleh darah Kristus itu. Kita harus belajar menjadi gereja yang misional. Kita berada di tengah dunia ini, kita menjalankan misi Tuhan. Kita berfungsi, bermanfaat bagi orang lain. Kita dipanggil untuk membagi, memberi kehidupan, dan juga agar orang-orang yang ada di sekitar kita juga berkembang, bertumbuh bersama-sama. Nah, itulah panggilan Tuhan kepada kita. Karena firman Tuhan tadi mengatakan supaya kita itu terang, kita bercahaya, supaya semua orang itu melihat perbuatan kita yang baik dan memuliakan Bapa yang di surga. Nah, mari kita bersama-sama untuk merenungkan hal ini. Khususnya sebagai gereja, sebagai orang percaya. Kita harus bertumbuh secara benar, secara sehat, dan kita juga bisa bermanfaat sebagai terang di tengah dunia ini. Ada 3 indikator pertumbuhan yang sehat dari orang percaya ataupun dari gereja. Yang pertama adalah orang yang ke gereja. Tentu ke gereja adalah ya sudah sewajarnya bagi orang percaya untuk datang ke gereja. Tapi kalau ini datang ke gereja itu merupakan tahap awal. Ya semua orang percaya datang ke gereja. Itu tahap pertama. Kalau kita berhenti pada tahap ini, berarti kita hanya ke gereja. Kita menjadi anggota gereja yang ya ke gereja pada hari itu aja. Apalagi sekarang ini kita banyak yang mengikuti kebaktian, kita beribadah secara online. Kita bisa memilih tempat ataupun gereja di mana yang kita sukai. Kita bisa berjalan-jalan, kita bisa berkeliling. Di mana tempat yang kita itu merasa cocok, merasa nyaman, merasa enak, yaitu kita ada di sana, kita mengikutinya, kita menjadi anggota gereja tersebut, ya hanya 1 kali itu aja. Mungkin kita mengulangi lagi minggu depannya. Tapi kalau kita sudah merasa tidak cocok, ada hal yang tidak menyenangkan kita merasa tidak nyaman, ya kita pindah lagi ke gereja yang lain. Ya jadi kita menjadi gereja, kita ke gereja, itu hanya jalan-jalan saja. Indikator yang pertama ini hanyalah orang yang ke gereja. Dia sebetulnya hanya ingin menikmati ataupun melayani dirinya.
Karena dia hanya mencari apa yang dia suka. Dia pergi ke gereja di mana tempat itu adalah menyenangkan bagi dirinya. Dia datang ke gereja, dia mencari hal-hal yang cocok, yang pas dengan dirinya. Kalau sudah tidak merasa pas, tidak merasa cocok, tidak merasa nyaman, ya dia pindah. Itu adalah indikator orang yang hanya ke gereja. Nah, tentu tahap ini adalah tahap orang yang menjadi anggota gereja yang bisa berpindah-pindah. Karena dia hanya ke gereja. Indikator yang kedua adalah orang yang bukan hanya ke gereja, tetapi dia bergereja. Orang yang bergereja tentu dia bukan hanya datang ke gereja, tetapi dia aktif, dia mengikuti kegiatan. Dia bukan lagi orang yang mencari kepuasan dirinya. Dia bukan lagi orang yang hanya mencari yang enak, yang nyaman untuk dirinya. Tetapi dia aktif, dia melayani. Dia ambil bagian dalam kegiatan gereja itu. Karena dia bukan hanya ke gereja, tetapi dia bergereja. Oh, tentu ini banyak sekali orang yang seperti ini. Yang benar-benar begitu aktif, begitu giat untuk mengikuti seluruh kegiatan di gereja. Dia mengambil bagian, dia juga mungkin memberikan waktu, materi, tenaganya untuk kegiatan gereja. Nah, tahap ini adalah tahapan berikutnya, yaitu orang yang bukan hanya datang ke gereja, tetapi dia bergereja. Dia melakukan semuanya. Segala sesuatu pelayanan, segala hal ritual, semuanya dia lakukan di gereja dengan baik. Karena dia ingin berbagi. Dia itu menjadi orang yang bukan hanya ke gereja, tetapi bergereja. Nah, indikator yang ketiga adalah orang yang bukan hanya datang ke gereja, dan juga bukan hanya bergereja, tetapi dia menggereja. Orang yang menggereja berarti adalah orang ini adalah orang yang pribadi yang utuh, pribadi Kristen yang utuh. Dia bukan hanya baik, bukan hanya bergereja, dia bukan hanya beraktivitas, dia bukan hanya melayani dengan baik, dengan rajin, tetapi dia itu menjadi gereja. Kualitas hidupnya itu sama baiknya, baik di gereja maupun di luar gereja. Kualitas hidupnya itu tidak berbeda. Baik dia ada di tengah-tengah orang-orang kudus, yaitu orang-orang percaya di gereja, ataupun dia di luar, di tengah-tengah masyarakat. Kualitas hidupnya sama. Nah, tentu orang yang menjadi menggereja itu dia bukan hanya menjalankan ritual di gedung gereja, di dalam lingkungan orang-orang di gereja, tetapi dia menyadari bahwa dia bukan hanya dipanggil untuk berkerumun di gedung gereja, di lingkungan orang-orang gereja. Dia bukan hanya memedulikan orang-orang ataupun persekutuan orang-orang percaya ini. Dia bukan hanya memedulikan dan juga bisa melayani hanya untuk orang-orang yang ada di gereja. Tetapi dia juga memedulikan kehidupan komunitas di luar gereja. Karena dia itu menggereja, menjadi gereja dimanapun dia berada. Dan ini tentunya sejalan dengan apa yang Tuhan itu katakan di dalam Injil. Supaya kita itu, terang kita itu bercahaya di depan orang.
Tentu bukan hanya di depan orang-orang di dalam gedung gereja saja, tetapi juga di depan orang dimanapun dia berada. Kita kan bukan hanya hidup bersama-sama dengan orang-orang yang ada di gereja saja. Kita juga berinteraksi, kita berrelasi dengan orang-orang di luar gedung gereja. Tuhan menempatkan kita di dalam kehidupan di tengah-tengah masyarakat. Dan terang kita harus tetap bercahaya. Sama baiknya terang kita bercahaya di tengah-tengah persekutuan orang percaya. Kita juga harus menjadi terang sebagaimana Injil Tuhan mengatakan. Kita harus percaya di depan orang supaya perbuatan kita yang baik dan memuliakan Bapa itu bukan hanya diketahui, tetapi juga dirasakan. Orang-orang yang berjumpa dengan kita seharusnya merasakan manfaat yang baik. Keberadaan kita itu ketika kita melayani di tengah-tengah gereja, itu yang baik. Kita juga harus melayani. Hidup kita juga sama baiknya di tengah-tengah masyarakat, yaitu di tengah-tengah orang-orang di luar gereja. Ibu, bapak, saudara yang terkasih, tentu ini adalah panggilan daripada panggilan Tuhan bagi kita, setiap orang percaya. Panggilan Tuhan kepada gerejanya, kepada orang-orang percaya, orang-orang yang telah dikuduskan di dalam kurban Yesus. Kita tidak dipanggil untuk hanya berkerumun sebagai orang-orang yang telah dikuduskan, tetapi kita juga dipanggil untuk berbagi, untuk menyatakan keberadaan kasih Tuhan di dalam hidup kita, supaya orang lain itu bukan hanya melihat, bukan hanya menyaksikan tingkah laku kita itu yang baik hanya di gedung gereja, tetapi juga di tengah masyarakat. Ibu, bapak, saudara, sesungguhnya kita itu perlu belajar memang. Anda harus terus belajar. Hidup kita yang berkualitas baik bukan hanya di tengah-tengah orang Kristen, bukan di tengah-tengah di lingkungan orang-orang di gereja, tetapi dimanapun kita seharusnya memiliki kualitas kehidupan sebagaimana yang Tuhan itu inginkan. Bagaimana dengan hidup kita di tengah-tengah keluarga? Apakah orang tua, apakah suami, apakah istri, apakah anak, apakah menantu, apakah cucu, apakah pembantu rumah tangga kita merasakan bahwa kita itu adalah menyatakan, menyinarkan segala perbuatan yang baik? Apakah mereka, orang-orang yang ada di sekitar kita, juga merasakan keberadaan kita adalah sesuatu yang bermanfaat? Apakah mereka merasakan kualitas hidup kita itu yang baik di tengah-tengah mereka? Ada satu orang ketika dia itu terkenal di gereja. Dia sebagai aktivis, sebagai bagian daripada penata layan di gerejanya. Dia itu sangat bermurah hati, dia itu sangat rajin, dia itu aktif, bahkan dia itu selalu memberikan segala waktunya, tenaga, materinya. Dia dikenal di tengah-tengah persekutuan di orang-orang di gerejanya. Namun ketika satu hari ada rekannya yang mengenal dan mengetahuinya, ternyata dia di rumah
hidupnya berbeda. Kualitas hidupnya itu berbeda. Dia tidak seperti orang yang baik, yang terkenal di gerejanya. Dikenal orang yang bermurah hati, orang yang selalu aktif, yang selalu mau membagikan semua tenaga waktunya untuk pekerjaan pelayanan. Di rumah itu tidak dirasakan, baik itu oleh orang tuanya, baik itu oleh pasangannya, bahkan juga anak-anaknya. Mereka ketika sang ayah ini yang rajin di dalam pelayanan di gereja, ketika pulang ke rumah, dia bukan orang yang dinantikan oleh anak-anaknya. Dia bukan orang yang ditunggu kedatangannya oleh keluarganya. Namun justru ketika dia datang, anak-anaknya itu semuanya menghindar. Mereka masuk ke kamar. Mereka sebetulnya tidak menghendaki sang ayah ini ada di tengah-tengah mereka. Karena menganggap bahwa sesungguhnya ayahnya itu sangat buruk, bertingkah yang buruk, bertemperamen di tengah-tengah keluarganya. Nah, orang yang semacam ini tentunya mungkin masih bertahap dia bergereja. Dia sangat baik kualitasnya di dalam hidup bergereja di tengah-tengah segala tugas tanggung jawab pelayanannya. Tetapi dia belum menggereja. Mari ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersandar pada Tuhan supaya dengan pertolongan Tuhan kita menjalani kehidupan di tahun yang baru ini. Dengan kita bertekun, dengan kita mengandalkan pertolongan Tuhan, kita mau bersedia menjadi orang yang menggereja, menjadi gereja dimanapun Tuhan itu menempatkan. Terlebih kita memulainya di tengah-tengah keluarga kita, di tengah-tengah orang-orang yang ada di sekitar kita, supaya kehidupan ritual kita tidak hanya itu berlangsung di gedung tempat ibadah, tetapi kita beribadah di dalam kehidupan di tengah masyarakat kita. Mari kita semuanya belajar menjadi gereja, menggereja, hidup sebagai pribadi Kristen yang utuh, yang sama baiknya, baik itu di tengah-tengah persekutuan orang percaya maupun di tengah-tengah masyarakat. Karena Tuhan ingin supaya kita itu menjadi terang. Terang cahaya kita itu bisa disaksikan, bisa dilihat, bahkan dirasakan oleh banyak orang. Karena Tuhan memanggil kita, mengutuskan kita supaya kita menjadi terang. Selamat menjalani kehidupan di tahun yang baru ini, menjadi terang di tengah-tengah dunia ini. Amin. Jemaat terkasih, biarlah kita bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Sebab dipuaskannya jiwa yang dahaga dan jiwa yang lapar dikenyangkannya dengan kebaikan. Marilah kita mempersembahkan korban syukur dan menceritakan pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang ajaib dengan sorak-sorai. Bapak, Ibu, saudara-saudari dapat memberikan persembahan melalui scan QRIS barcode yang tertera di layar atau transfer ke rekening bank gereja kita, dan atau juga dapat dimasukkan ke dalam amplop persembahan yang telah Bapak Ibu persiapkan yang nantinya dapat diserahkan ke gereja. Lirik lagu "Jadikan Aku Saluran Berkat" sesuai dengan janji Allah kepada Abraham bahwa Allah akan memberkati Abraham dan Abraham akan menjadi berkat.
Hal ini berlaku juga bagi setiap kesulitan dan penderitaan yang terjadi dalam hidup kita. Hal-hal yang kita pelajari melalui penderitaan memberi kita suatu kemampuan unik untuk menguatkan dan menghibur orang-orang yang sedang mengalami kesulitan atau penderitaan. Allah memberikan penghiburan bukan supaya kita nyaman, tetapi supaya kita dapat memberikan penghiburan bagi orang lain. Selamat belajar menjadi gereja dengan menjadi saluran berkat bagi orang-orang yang kita temui di dalam setiap jalan hidup kita di sepanjang tahun 2022 ini. Di dalam dunia yang penuh liku, banyak yang keluh kesah. Bawa terangnya ke tempat gelap itu yang susah dihiburkan. Jadikan aku saluran berkat dan pemancar kasih Kristus. Dengar doaku dan jadikanku saluran berkat bagi umatnya. Beritakan tentang kasih Tuhanmu, tentang pengampunannya. Bawalah mereka kepadanya dengan saksi hidupmu. Jadikan aku saluran berkat dan pemancar kasih Kristus. Dengar doaku dan jadikanku saluran berkat bagi umatnya. Kami bersyukur kepadamu bahwa di tengah-tengah sukacita kami memasuki tahun baru 2022 ini. Kami ingin terus menyadari bahwa kami ini adalah orang-orang yang sangat beruntung. Karena Engkau ya Tuhan berkenan menyelamatkan kami, orang percaya, melalui karya hidup anak-Mu, Yesus Kristus. Kami tidak dapat membalas kebaikan-Mu ya Tuhan, namun dengan setulus hati kami ingin mempersembahkan hidup kami yang mengabdi kepadamu melalui setiap perkataan dan perbuatan kami. Mohon Tuhan sucikan dan berkatilah persembahan kami ini untuk dipakai bagi perluasan pekerjaan Tuhan di muka bumi ini melalui gereja kami. Berikan hikmat kepada setiap majelis yang mengelolanya. Kiranya Engkau berkenan menerima persembahan syukur kami ini, ya Tuhan. Kiranya Tuhan juga akan meneguhkan hati kami untuk kami terus dapat mewartakan kabar baik ini kepada dunia, terutama kepada orang-orang di sekitar kami. Terpujilah Engkau ya Tuhan untuk selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Doksologi. Ketika
Jemaat yang kasih Tuhan, mari kita menyambut anugerah kehidupan di tahun yang baru ini. Dengan kita bersama-sama belajar hidup menggereja, menjadi gereja di tengah-tengah kehidupan ini. Untuk itu mari kita mengarahkan hati kita menyambut berkat Tuhan. Kasih Allah yang sempurna dan terwujud di dalam dan melalui Yesus Kristus, serta pertolongan yang kekal di dalam Roh Kudus akan menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Silakan mengambil waktu teduh. Ibadah telah selesai. Tetap jalankan protokol kesehatan. Sampai berjumpa besok pagi jam 8 di dalam ibadah Minggu. Selamat Tahun Baru 2022. Tuhan Yesus memberkati. Selamat Tahun Baru 2022. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dadah. Kami dari Komisi Sekolah Minggu mengucapkan Selamat Tahun Baru 2022. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bila kulihat hidupku, cerita mimpi harapanku, semua tentang diriku, semua yang ku mau. Namun Dia ada di sana dengan belas kasih-Nya mengubahkan hidupku, aku miliknya. Yesus Sang Penebus, Dia Rajaku, ku tunjukkan kasih-Nya, nyatakan kerajaan-Nya, menjadi terang dalam dunia, karena ku pilihannya. Ku tunjukkan kasih-Nya, nyatakan kerajaan-Nya, bergentar dan ku yakin, karena ku pilihannya, kita pilihannya. Ku tunjukkan kasih-Nya, nyatakan kerajaan-Nya, menjadi terang dalam dunia, karena ku pilihannya. Ku tunjukkan
baru 2022. Tuhan Yesus berkati.